2010 sampai saat ini IUD masih 56. Jadi dalam jangka waktu 10 bulan IUD ini hanya 56. Apakah memang seperti ini adanya di Kota Bau-Bau? Silakan, mungkin nanti teman-teman bisa diskusikan. Siapa tahu ada yang belum dilaporkan. Tidak, ini mungkin nanti bisa didiskusikan dengan pengelola DAK di Kota Bau-Bau. Demikian juga untuk kondom. Nah, kondom kita sudah punya kondom. Jadi kalau misalnya ternyata di gudang sini kurang, silakan Bapak Ibu melapor ke bidang KB-nya untuk dibuatkan permintaan. Nah, saya juga mau ingatkan Bapak Ibu selalu mengupdate data alat kontrasepsi di aplikasi. Ya, penting diupdate. Karena kalau tidak diupdate, ketika minta di provinsi, sebelum kita ACC permintaannya, kita akan buka dulu aplikasi. Kita sekarang bekerja berdasarkan data, ya. Kalau secara data misalnya di Kota Bau masih banyak, itu tidak akan diberikan. Padahal mungkin bisa saja kondom itu mungkin ada hanya di 5 puskesmas, di 50 puskesmas yang lainnya tidak ada, tetapi karena secara kumulatif di Kota Bau itu masih banyak sehingga tidak akan diberikan. Jadi mohon di tempatnya masing-masing kalau ada yang belum punya, yang kosong kondomnya dilaporkan dan utamanya dibuka aplikasi Sika. Masih ada yang belum bisa buka itu aplikasi? Teman-teman PKB sudah. Nah, tolong diupdate ya. Kalau ada yang sudah jumlah pusnya diupdate, jumlah persalinannya sekarang sementara turun dari BPKP. Katanya untuk di Sultra ini ada indikasi lebih banyak jumlah koleran KB pasca salinnya daripada jumlah persalinannya. Jadi tolong diupdate ya. Siapa tahu saja itu salah input. Jadi saya sampaikan memang jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Tolong diperhatikan, tidak mungkinlah jumlah akseptor KB pasca salin lebih banyak daripada jumlah persalinan. Ya, seperti itu tolong diperhatikan. Kemudian juga bisa saja mungkin ada tambahan ketika misalnya dia melahirkan di mana lantas datang jadi isinya hanya progesteron saja. Begitu juga dengan suntik KB yang dulu 3 bulan itu kan 3 cc besar spoitnya. Kalau sekarang tinggal 1 cc, gestin namanya. Jadi saya harapkan untuk 2 alkon ini sudah tersebar semua di Paskas. Ada pelaporannya tersendiri karena ini merupakan Quick Kedeputian KB sehingga ini dipantau setiap bulan dan tolong dilaporkan ke WIETI penggunaannya ya. Jadi setiap bulan saya harapkan ketika mendropping pil selalu disertakan dengan pil ontripegesteron, pil mini untuk ibu menyusui. Jadi kan sebenarnya secara SOP ketika masuk di trimester keempat kehamilan, seorang ibu hamil itu sudah harus diberikan konseling tentang keluarga berencana. Itu menjadi tahapan daripada pembayaran klaimnya ke BPJS. Nah sekarang tolong ibu sampaikan ke bidan sudah dikonseling ini ibu hamil punya pil menyusui atau saya punya suntik untuk menyusui, silakan diberikan dan dicatat ya, karena ini tersendiri di pelaporannya untuk pil mini dan gestin. Selanjutnya untuk cakupan PA ini mungkin tidak usah saya baca karena ini kan selalu akan bertambah, tapi tentunya saya ingatkan jangan hanya kita kejar akseptor KB baru lantas yang PA-nya tidak kita perhatikan. Ya, ini juga penting, jangan sampai terjadi dropout. Apalagi kita baru saja melewati masa-masa gawatnya pandemi, jangan sampai dibawa-bawa. Begitu nanti bulan 12 banyak yang beli tes pack ternyata hamil. Ya, ini penting karena kita tahu sekarang masyarakat itu enggan pergi di puskesmas untuk bergawe, takut dikena COVID, takut nanti terpapar ya. Jadi berarti memang kita yang harus aktif kunjungi ke lapangan. Kalau memang ternyata mereka tidak mau ke puskesmas, silakan dibicarakan dengan bidan atau kapusnya bagaimana untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi. Kalau seperti kemarin ada pengalaman dari kapus di Ponsel, mereka itu untuk alat KB diberikan ke bidan desa. Jadi bidan desa nanti melaporkan ke puskesmas. Karena kalau tidak seperti itu tidak ada pelayanan KB dan mereka takut juga baby booming di sana. Alhamdulillah kalau semua kampus kita bisa dapat yang seperti itu, jadi mereka bisa fleksibel dengan aturan yang ada. Jadi kita juga tidak setengah mati, tetap ada pelayanan. Seks pranikah ini akan dibagikan ke teman-teman PKB. Silakan nanti teman-teman lihat potensi anak-anak jalanan yang ada di wilayah kerjanya. Ya, mereka diberikan pemahaman tentang KB, tentang seks pranikah. Untuk teknisnya nanti bisa bicara dengan Pak Dirman, bagaimana model pelayanan
MBA ya yang kecelakaan, dan kita BKKBN sudah mulai masuk ke ranah anak-anak jalanan yang tidak dapat pendidikan formal, yang tidak sekolah ya. Kalau di sekolah kan kita punya PIK remaja. Nah, sekarang kita mulai sasar yang tidak menempuh pendidikan formal ya. Tolong nanti teknisnya bisa bicara dengan Pak Dirman. Nah, selanjutnya kita melangkah akan ada perjanjian kerjasama antara perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau tentang orientasi bagi kader dalam rangka penggunaan aplikasi. Ya, kebetulan Pak Kepala datang sini, terima kasih Pak, karena ternyata Bapak ada MOU yang akan ditandatangani. Jadi Bapak Dr. Andus Asmar MSI selaku Kepala Perwakilan berkedudukan dan berkantor Jalan Balai Kota nomor 5 sebagai pihak pertama. Jadi dan pihak kedua adalah Bapak Dr. Andus Ali Arham MMP sebagai pihak kedua. Jadi intinya setelah jelas nih